Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang bahas info-info seputar otomotif. Kembali lagi, hari ini saya berkunjung di Auto 2000 Sudirman Menara Astra ya. Tentunya kita bersama dengan sales marketing dari Auto 2000 Sudirman Menara Astra. Biar nggak panjang lebar lagi, langsung aja mungkin boleh diperkenalkan diri dulu, Mas. Terima kasih, Mas Pras. Bapak Ibu, perkenalkan aku Gerin dari Auto 2000 Sudirman. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota bisa langsung hubungin Gerin di nomor 0831 3139 2259. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Menara Astra lantai 1 di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 56, Jakarta Pusat. Nah, Mas Gerin, mungkin teman-teman juga ingin tahu nih ya kan, di Toyota ini di bulan Januari ini sudah ada kenaikan harga atau belum ya? Nah, Mas Pras, untuk harga dari bulan Desember ke Januari ini ada kenaikan di beberapa unit, khususnya di tipe build up. Dan untuk tipe produksi dalam negerinya itu kita tidak ada kenaikan dari bulan Desember sampai bulan Januari. Jadi di bulan Januari ini momen yang tepat sih untuk memesan mobil sebelum kena di kenaikan harga. Ini menarik sekali karena ada beberapa unit Toyota terutama yang produksi dalam negeri di Januari ini ternyata tidak ada kenaikan harga ya Mas Gerin ya. Betul, Mas Pras. Jadi cepetan, mumpung belum ada kenaikan harga, langsung aja Bapak Ibu hubungin Mas Gerin supaya mendapatkan promo spesial di Januari ini. Nah, selain harga yang belum naik nih Mas Gerin, tentunya teman-teman juga pengen tahu nih ada promo-promo apa nih di Auto 2000 Sudirman Menara Astra. Oke, Mas Pras, jadi untuk promo kita itu ada diskon. Diskon itu bisa nanti langsung tanyakan aja karena diskon itu bisa berubah sewaktu-waktu. Oke. Untuk promo selanjutnya, khususnya di unit Fortuner, kita masih punya stok 2022 dan itu nanti kita bakal tambahkan diskonnya. Bukan hanya Fortuner, di tipe Innova pun kita juga masih ada, khususnya di Innova bensin yang hybridnya sudah sold out. Dan juga untuk tipe-tipe lainnya yang ingin masih stok 2022 kita masih ada dan stoknya terbatas. Jadi yang ingin stok 2022 itu Gen kasih tambahan diskon dan stoknya terbatas ya. Jadi ini momen yang tepat sih. Untuk promo selanjutnya juga kita ada tiker. Tiker itu jadi kita biaya servis dan jasa selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu yang membeli produk Toyota nggak usah pusing-pusing lagi karena jasa dan servisnya itu free, gratis. Selain itu Bapak Ibu kalau beli mobil dengan Gerin, kita ada layanan 24 jam itu dari Astra World. Jadi kalau misalkan Bapak ada kendala di jalan, itu nanti bisa langsung hubungin tim kami. Tim kami akan membantu selama 24 jam dan itu gratis selama 5 tahun. Wah, luar biasa sekali, komplit banget paketnya. Bahkan ada unit-unit VinCode 2022 ya Mas ya? Betul, Mas. Kayak Fortuner, Innova bensin, dan beberapa tipe juga masih ada ya? Iya, Mas. Nah, tentunya kalau mau mendapatkan VinCode 2022 ini, teman-teman nanti bisa mendapatkan tambahan diskon. Tentunya diskonnya spesial banget karena mau ngabisin stok. Teman-teman harus cepet tapi karena stoknya ini terbatas. Nah, selain itu juga tadi disebutkan kalau beli mobil Mas Gerin, jangan khawatir juga karena ada paket servis gratis plus ada layanan darurat 24 jam gratis juga ya Mas ya selama 5 tahun. Ini menarik banget. Jadi teman-teman, mumpung masih ada stok-stok 2022 khususnya Toyota Fortuner dan Innova, langsung aja hubungin Mas Gerin, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini seperti biasa kita tentunya akan membongkar unit. Hari ini kita akan membandingkan perbandingan antara Toyota New Fortuner GR Sport 4x2 versus Toyota New Kijang Innova Zenith tipe Q Modelista Hybrid. Nah, secara harga untuk Innova Q Hybrid Modelista ini juga sudah mencapai di atas 600 juta ya. Jadi secara harga tidak selisih jauh dengan Fortuner. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu harga lengkapnya, nanti jangan lupa cek di kolom deskripsi ya, sudah ada harga lengkap Toyota di bulan ini. Seperti apa kira-kira perbandingan antara Toyota New Fortuner GR Sport versus Innova Zenith Q Modelista Hybrid 2023? Langsung aja kita bongkar lebih dalam.
Oke, sekarang kita mulai bongkar perbandingan. Kita mulai dari eksterior depannya terlebih dahulu. Kita lihat pada Toyota New Fortuner GR Sport. Walaupun ini termasuk tipe tertinggi ya, tapi dia belum dilengkapi dengan Toyota Safety Sense ya. Jadi pada kacanya dia polos, hanya di bawah kacanya dia ada 2 buah wiper kanan dan kiri. Berbeda dengan Innova Q yang sudah hybrid modelista ini ya, dia sudah dilengkapi dengan TSS. Yang pertama ada pre-collision system, di mana kalau kita lagi berkendara kemudian ada objek yang berhenti di depan, misalkan kendaraan berhenti, orang yang nyebrang atau orang naik sepeda, terus kita belum melakukan pengereman, maka dia bisa melakukan pengereman otomatis untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dilengkapi dengan dynamic radar cruise control yang tentunya akan sangat nyaman juga saat kita berkendara. Jadi pada saat jalanan kosong kita bisa mengaktifkan cruise controlnya ya dengan kecepatan yang kita pilih, misalkan 100 km per jam gitu ya. Tapi kemudian di depannya ternyata ada kendaraan yang melaju lebih lambat di depannya, maka Toyota New Kijang Innova Q ini dia juga bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya atau ikut melambat. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan lane keeping assist dan juga lane departure assist, di mana pada saat kita berkendara kemudian mobil dia geser ke kanan atau ke kiri menginjak marka jalan tanpa kita menyalakan lampu sen, maka dia akan memberikan peringatan agar kita kembali ke jalur yang aman atau yang sesuai ya. Dan kalaupun kita tidak mengembalikan mobil dengan aman, mobil ini akan menginterferensi sendiri, dia akan memutar setirnya secara otomatis untuk kembali ke jalur yang lebih aman. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Jadi kalau kita mau pindah jalur, kemudian ternyata ada kendaraan dari samping yang lebih kenceng ya, yang di area blind spot, maka dia juga akan memberikan peringatan agar kita tidak pindah jalur karena dalam kondisi yang tidak aman ada mobil dari belakang yang lebih cepat. Dengan fitur-fitur ini tentunya berkendara dengan All New Kijang Innova Zenith tipe Q ini tentunya lebih aman dibandingkan dengan menggunakan Fortuner ya. Selain radar TSS, di atas kaca ini juga dia dilengkapi dengan dashcam. Jadi ini juga akan membantu kita ya untuk keamanan kita. Kalau terjadi apa-apa tentunya dia akan menyimpan memori-memori saat di sepanjang perjalanan kita. Lalu standar di bawah kacanya juga ada 2 buah wiper ya, dan pada kap mesinnya baik Fortuner ataupun Innova dia sama-sama ada garis-garis lekukan ya, sehingga tampak berotot pada kap mesinnya. Lalu kita lihat desain grill ornamen dari Fortuner. Dia di sini modelnya honeycomb ya, di finishing warna black dan juga warna chrome. Kemudian di kanannya dia ada emblem GR yang menunjukkan tipe GR, dan di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome yang cukup besar. Lalu di atasnya ada list berwarna abu-abu glossy, dan kanan kirinya dia ada ornamen warna chrome yang tembus hingga di atas lampunya, jadi membentuk kayak alis dan taring gitu ya. Kemudian untuk grill dari Innova ini juga terjadi perubahan besar. Dia terlihat seperti mobil SUV juga ya, mirip dengan Toyota Tundra ataupun Toyota Hilux yang di finishing warna abu-abu glossy dengan motif honeycomb ya, dan kanan kirinya ada ornamen berwarna black glossy, di bawahnya ada ornamen warna chrome dan juga dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome ya. Walaupun hybrid, ini nggak tahu kenapa dia bukan aksennya warna biru tapi warna chrome. Lalu di dalam grillnya di tengah ini Innova dilengkapi dengan kamera depan juga ya. Begitu pula dengan Fortuner juga dilengkapi dengan kamera depan, karena keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu kita lihat untuk detail dari lampunya. Untuk lampu senjanya atau lampu kecilnya, Fortuner ini berada di bawah ini. Dia modelnya string, sudah lampu LED dan bisa bergantian dengan lampu sennya yang sudah sekuensial. Dan kita lihat untuk lampu utamanya, dia sudah menggunakan lampu by beam LED proyektor ya. Jadi lampu dekat dan lampu jauhnya dia satu mata lampu aja. Dan juga dilengkapi lampu DRL yang modelnya juga cukup sporty, sehingga tampak kelihatan sipit dari mata lampunya. Lalu untuk lampu fog lampnya di bawah ini lampu LED juga ya, dengan ornamen berbentuk honeycomb warna black glossy dan ada list ornamen berwarna chrome. Lalu kita bandingkan dengan lampu dari Toyota Innova tipe Q ya. Untuk lampu utamanya dia menggunakan lampu LED multi reflektor ya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan lampu DRL yang bergantian juga dengan lampu sen di bawahnya ini ya, yang sudah sekuensial juga untuk lampu sennya. Lalu untuk lampu fog lampnya dia berada di bawah banget sini ya, di atas bumper bawahnya.
yang juga sudah menggunakan lampu LED. Lalu pada bodi depannya ini, baik Fortuner ataupun Innova, ini sama-sama dilengkapi dengan corner sensor ya. Untuk bumper bawahnya kita lihat, untuk Toyota Fortuner juga sudah dilengkapi dengan body kit ya, berwarna hitam. Di tengahnya dia juga ada rongga terbuka yang di finishing warna black juga ya. Lalu kita lihat untuk body kit dari Innova Q Hybrid ini, dia sudah dilengkapi dengan body kit sewarna body ya, kanan kirinya. Kemudian di tengahnya di finishing warna silver dengan logo Modelista di tengahnya ya, karena body kitnya ini dari Modelista. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan perbandingan antara keduanya. Sekarang kita bongkar perbandingan mesinnya. Nah, ngomongin tentang mesin, ini khusus Innova yang terbaru ini, Innova Zenith. Sekarang sudah tidak dikeluarkan lagi yang tipe solarnya atau dieselnya ya. Jadi hanya ada dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin dan mesin bensin hybrid. Dan untuk Fortuner dia masih mesin yang lama ya, ada pilihan bensin dan juga diesel. Dan yang kita bandingkan kali ini untuk Fortunernya, dia dilengkapi dengan mesin diesel 2800 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VNT intercooler. Dimana dengan mesin ini Toyota New Fortuner GR Sport 4x2 ini memiliki tenaga sebesar 203,9 PS pada 3000 sampai 4000 rpm dan torsi maksimal 50,9 kgm pada 1600 sampai 2800 rpm. Lalu kita bandingkan dengan Toyota New Kijang Innova Zenith tipe Q Modelista. Tentunya dilengkapi dengan mesin bensin hybrid 2000 cc 4 silinder dengan teknologi dual VVT-i. Di mana dengan mesin hybrid ini, Toyota New Kijang Innova tipe Q Modelista ini memiliki tenaga sebesar 186 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 19,1 kgm pada 4400 sampai 5200 rpm serta motor listriknya di angka 21. Jadi secara mesin ini Toyota Fortuner memang memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan Innova. Tapi untuk keiritannya, ini mesin hybrid tentunya ini akan jauh lebih irit walaupun ini mesin diesel gitu. Jadi teman-teman bisa pilih pengen cari yang irit atau yang tenaganya maksimal. Dan kita lihat pada kap mesinnya baik Fortuner atau Innova tipe Q sama-sama sudah dilengkapi dengan peredam untuk meredam panas saat mesinnya dinyalakan. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior sampingnya. Kita mulai dari kaki-kakinya ya. Kita lihat di sini untuk Toyota New Fortuner GR Sport ini, dia dilengkapi dengan velg R18, warnanya dia black glossy ya, dengan profil ban 265/60. Rem depannya sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, VSC, serta ada hill start assist juga. Jadi keamanannya cukup lengkap. Kemudian di atas roda dia juga dilengkapi dengan over fender ya, berwarna doff. Lalu kita lihat untuk Kijang Innova Q Hybrid Modelista ini, dia juga dilengkapi dengan velg R18 ya, warnanya dia silver. Tapi untuk profil bannya dia lebih kecil 225/50. Rem depannya juga sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, VSC, serta ada hill start assist juga. Jadi secara keamanannya sama. Dan di atas ini juga dia dilengkapi dengan over fender berwarna doff ya, malah ini lebih lebar untuk over fendernya dan dia seolah menyambung ke bodi sampingnya sampai di over fender roda belakangnya. Di bagian bawah spion ini untuk yang Innova Hybrid dia ada logo hybrid ya yang menunjukkan mesinnya. Dan untuk spionnya sendiri untuk Toyota Fortuner ini dia di finishing warna black glossy ya. Sudah ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, dan sudah dapat dilipat otomatis, serta sudah terintegrasi juga dengan remote atau smart key entry-nya. Selain itu, di bawah ini juga dia ada kamera samping ya, kanan kiri pada spionnya, dan juga ada lampu welcome LED. Saat kita buka kuncinya, dia otomatis akan menyala untuk memberikan penerangan di saat kita ingin mendekati kendaraan. Begitu pula dengan Innova Q Hybrid Modelista ini ya, dia juga di finishing warna black untuk spionnya, ada lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik, dapat dilipat otomatis, sudah terintegrasi juga dengan remote dan smart entry-nya. Di bawah juga sama ya, ada kamera samping kanan kiri dan juga ada lampu welcome LED juga. Lalu pada kacanya kita lihat untuk Fortuner
Di bawah dia ada list berwarna chrome ya. Dari kaca depan sampai kaca belakang, begitu pula dengan Innova juga ada list chrome. Lalu di atasnya juga sama-sama ada talang air, tapi untuk Fortuner dia ada logo GR-nya ya untuk talang air depannya. Lalu di atas lagi untuk Fortuner dia dilengkapi dengan roof rack berwarna abu-abu, tapi untuk Innova dia nggak ada roof rack. Untuk handle pintunya kita lihat di sini modelnya sama-sama model tarik ya. Untuk Fortuner di finishing warna chrome dan ada tombol untuk membuka atau lock pintu-pintunya. Dan untuk Innova juga sama ya, sewarna body tapi ada aksen warna chrome-nya juga. Dan juga ada akses untuk smart entry-nya juga. Kemudian kita lihat di bawah pintu-pintunya ini, di area samping, untuk Fortuner dia ada cutting stiker ya, yang panjang dari depan ke belakang, warnanya abu-abu silver ya, dan di belakangnya ada logo GR yang menunjukkan tipe GR. Lalu di bawahnya juga dilengkapi dengan footstep ya, ciri khas dari mobil Fortuner. Lalu untuk Innova tipe Q, kita lihat di sini pada pintu-pintunya dia sudah dilengkapi dengan set body molding ya, berwarna doff, dan di bawahnya juga dilengkapi dengan body kit samping, atasnya berwarna hitam, di bawahnya dia sewarna body dan ada logo Modelista juga di belakangnya. Dan untuk roda belakangnya ini, baik Toyota Fortuner GR Sport ataupun Innova Q Modelista, dia sama-sama sudah dilengkapi dengan rem yang sudah cakram. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Fortuner GR Sport 2023. Dan ini adalah tampak samping dari Toyota All New Kijang Innova Zenith tipe Q Modelista Hybrid 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas kita lihat untuk Toyota Fortuner sudah dilengkapi dengan shark fin antena ya. Kemudian ada roof spoiler sewarna body dan ada stop lamp di tengahnya ya. Untuk kacanya ini juga dia sudah menggunakan kaca defogger, jadi ada garis-garis yang anti embun dan juga sudah dilengkapi dengan wiper belakang ya. Kemudian di bawah kacanya di sini juga dia ada list ornamen berwarna chrome ya yang menyambung sampai kaca depannya. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome dan ada list backdoor berwarna dark chrome dengan emblem Fortuner dengan tulisan yang berjarak-jarak ya. Lalu kita bandingkan dengan Toyota New Kijang Innova Zenith yang Q Modelista ya. Di atas juga dilengkapi dengan shark fin antena, kemudian ada roof spoiler juga ya. Lalu untuk kacanya sama, dia sudah defogger juga ya, anti embun juga. Dan dilengkapi juga dengan wiper belakang serta ada list backdoor berwarna chrome. Di tengahnya juga ada logo Toyota berwarna chrome. Lalu kita lihat baik untuk Innova tipe Q ataupun Fortuner GR Sport ini keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan kamera belakang ya. Karena memang keduanya sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu kita bandingkan untuk lampu belakangnya. Untuk Toyota Fortuner dia modelnya panjang ya, cukup sporty juga modelnya. Lampu rem, lampu sen, dan lampu belakangnya sudah LED, tapi untuk lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Lalu kita bandingkan dengan lampu dari Innova, ini dia modelnya desainnya baru ya. Lampu rem dan lampu belakangnya sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya masih bolam halogen. Di bagian bawah lampu sebelah kanan untuk Fortuner dia ada emblem 2.8 dan emblem GR Sport ya. Untuk Innova dia ada emblem Q Hybrid yang menunjukkan tipe Q dan Hybrid. Dan di kanannya dia ada emblem Kijang, Innova, dan Zenith. Lalu kita lihat pada bumper bawahnya, untuk Toyota Fortuner ini dilengkapi dengan 5 titik sensor belakang ya. Jadi ada sensor parking dan juga corner sensor belakang. Begitu pula dengan Innova juga ada 5 titik sensor belakang juga ya. Jadi sama. Selain itu kanan kirinya juga sama-sama dilengkapi dengan 2 lampu reflektor ya. Dan kita lihat bodi bawahnya untuk Fortuner ini dilengkapi dengan body kit sewarna body ya. Di tengahnya di finishing warna black doff dan ada logo GR di tengahnya. Lalu untuk Toyota Innova Q ini dilengkapi dengan body kit Modelista ya. Kanan kiri sampai tengah atasnya ini di finishing warna black doff. Kemudian di tengahnya di finishing warna silver serta ada logo Modelista di tengahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang perbandingan antara keduanya. Untuk door trim-nya untuk Toyota New Fortuner ini didominasi warna hitam ya dengan bahan hard plastik. Kemudian di pojok sini dia ada tweeter atau speaker tambahan juga. Lalu di sini dia ada aksen warna silver juga dan untuk handle pintunya sudah dilapis chrome. Lalu di bagian sini dia di finishing warna black glossy ya dan ada tombol untuk pengaturan spion, kemudian untuk central lock-nya dan power window-nya ya.
Di sini ada tempat penyimpanan kecil dan untuk armrestnya juga sudah dilapis kulit atau soft touch ya, berwarna hitam. Lalu di bawah ini juga ada satu buah cup holder, door pocket dan juga satu buah speaker. Dan untuk Toyota Fortuner di bawah sini juga dilengkapi dengan lampu berwarna kuning. Lalu saat kita mau masuk di bagian sini dia ada ornamen berwarna silver ya, dengan list berwarna abu-abu dan ada logo GR di tengahnya. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam untuk dashboardnya ini juga di finishing warna black ya di area atasnya ini, dan di atas speedometernya dia sudah dilapis soft touch ya dengan jahitan warna putih. Di kanan ini ada blower AC dan ada aksen warna silvernya juga untuk variasinya. Dan di bawahnya ini dia ada tempat penyimpanan tertutup ya, untuk cup holder di sini bisa disimpan seperti ini. Lalu di sini ada tombol untuk menyalakan mesinnya ya. Di bawah sini ada indikator security system ya, kemudian ada parkir assist. Lalu di sini ada untuk mengaktifkan kick sensornya ya. Dan ada tombol untuk membuka bagasi secara elektrik bisa dari sini juga. Di sini ada slot untuk membuka tangki BBM dan di sini untuk membuka kap mesinnya. Lalu di bawah di sini ada gas dan rem ya, karena ini mobil matic, dan di bawahnya ada karpet dengan logo GR. Lalu untuk joknya kita lihat di sini untuk Fortuner dia sudah full kulit ya untuk yang tipe GR Sport ini dengan jahitan warna putih ya. Dan pengaturan untuk sandarannya dia juga sudah elektrik di sini ya. Kemudian untuk pengaturan ketinggian jok juga dia sudah elektrik seperti ini. Dan untuk maju mundurnya dia juga sudah elektrik ya. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya untuk Toyota Fortuner. Dan di atas ini dia ada motif wooden panel atau mirip kayu hitam. Di kanan kiri sampai bawahnya sudah dilapis kulit ya dengan jahitan warna putih. Lalu di bawah ini ada ornamen warna silver lengkap dengan logo GR ya, khusus untuk yang tipe GR. Di kanan ini dia ada tombol-tombol untuk mengatur MID-nya, dan di sebelah kiri ada tombol-tombol untuk mengatur audionya ya, lengkap untuk mengangkat telepon. Lalu di bawah setir, yang di bawah ini dia juga dilengkapi dengan cruise control ya, tapi masih yang standar ya, belum yang bisa adaptif. Kemudian di belakang sini juga dia ada pedal shift ya, jadi kita bisa merubah gigi secara manual, plus untuk menambah, minus untuk mengurangi ya, walaupun matic tapi kita bisa berkendara layaknya mobil manual atau mobil sport. Lalu kita lihat untuk setirnya ini, dia bisa diatur nih. Jadi bisa naik turun dan sudah bisa maju mundur atau teleskopik ya. Jadi sudah cukup lengkap untuk pengaturannya. Dan di kanan ini dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya, lengkap dengan pilihan auto, dan untuk menyalakan lampu sen dan juga lampu fog lampnya. Di sebelah kiri dia ada saklar-saklar untuk menyalakan wipernya yang sudah intermittent. Sekarang kita nyalakan mesin. Untuk menyalakan mesin kita injak rem ya, lalu tekan tombol smart engine-nya yang di sebelah kanan untuk Fortuner. Saat dinyalakan kita lihat dia tampilan MID-nya ada logo Fortuner seperti ini ya animasinya. Dan untuk MID-nya di tengah ini juga sudah full TFT, tapi memang layarnya nggak langsung nyatu dengan kilometer dan juga RPM-nya ya, atau sudah full animasi kayak mobil-mobil zaman sekarang. Tapi minimal untuk MID-nya dia sudah layar TFT ya. Kita ke tengah. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan ini saat dinyalakan mesin dia ada opening GR-nya. Lalu kita lihat untuk fitur-fitur di dalamnya ya. Sini kita pilih OK saja, kemudian next. Lalu di sini kita harusnya merubah tanggal dulu ya, tapi kita lewatin saja. Kita lihat fitur-fiturnya. Di sini sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, ada M Toyota juga ya, ada M Media ini. Media isinya dia ada radio, kemudian video, terus kemudian foto, dan di sini ada USB juga ya, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay yang tadi juga ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada connection ini untuk Android Auto, Apple CarPlay, SDL juga ya, untuk Miracast juga. Jadi selain ada Android Auto, ada Miracast juga, serta di sini juga bisa untuk ngecek e-money ya, dan juga kartu flash. Oke, kita back. Kemudian kalau kita rubah ke mundur, dia bisa menampilkan kamera 360-nya ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Cukup lengkap untuk audionya. Kita lihat di atas ini untuk blower AC utamanya ya, ada 2 kanan kiri, dan di tengahnya ada jam digital dan tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Lalu di bawah audio di sini ada pengaturan AC yang sudah digital juga ya, dan ini sudah dual zone. Di kanan ini untuk pengaturan suhu sebelah kanannya, di kiri untuk mengatur suhu sebelah kirinya ya, dan untuk mengatur kipasnya ada di tengah sini ya. Kemudian lengkap dengan tombol untuk menyalakan
front defogger dan rear defogger supaya tidak berembun ya kaca depan dan belakangnya. Di sini untuk mode arah semburannya ya, bisa ke badan atau ke kaki pilihannya, dan ada untuk pengaturan rotasi udaranya ya, serta di sini untuk menyalakan AC belakangnya. Dan secara keseluruhan kita lihat di sini untuk tampilan dari center clusternya atau dashboard tengahnya ini ya. Jadi di tengah itu dia ada audio yang cukup besar, kemudian kanan kirinya ada ornamen warna silver, lalu kanan kiri juga sudah dilapis kulit ya. Dan secara keseluruhan memang tampilannya ini dia terlihat sporty dan juga terlihat elegan ya. Tapi memang audionya belum model yang floating kayak yang ada di Innova. Di sini dia ada tempat penyimpanan kecil ya untuk menyimpan kartu e-tol mungkin, dan di sini ada satu buah power outlet yang modelnya bulat, dan di bawahnya dia dilengkapi dengan wireless charger ya. Di sini juga ada dua buah cup holder tertutup ya. Kalau kita buka di sini untuk menyimpan botol minum ada dua kanan dan kiri. Kemudian untuk model transmisinya seperti ini ya. Di sini ada aksen warna silver, di bawahnya ada ornamen warna chrome, dan di sini juga ada ornamen warna silver juga ya. Dan di tengahnya di finishing warna black glossy. Dan untuk model transmisinya ini dia G-Type ya. Jadi ada sekat-sekatnya seperti ini, dan pilihannya dia ada parkir, R untuk mundur, netral, kemudian ada drive ya, kemudian ada juga mode sportnya yaitu untuk mengatur gigi secara manual walaupun mobil matic ya, karena tadi juga sudah dilengkapi dengan pedal shift pada setirnya. Kemudian untuk rem tangannya dia masih model tarik ya, dan sudah dilapis kulit untuk rem tangannya ini, dan ada tombol berwarna chrome ya. Lalu di sini ada pilihan eco mode, normal, dan sport untuk mode berkendaranya ya, jadi bisa menyesuaikan kondisi jalanannya ya. Lalu di sini ada tombol VSC atau traction control juga. Lalu kita lihat untuk di bagian sini dia dilengkapi dengan konsol box. Di sini juga sudah dilapis kulit untuk konsol boxnya, dan ini cukup besar ya. Dan kita buka di sini boxnya bentuknya persegi, jadi memang besar dan juga dalam ya. Untuk penyimpanan ini cukup lumayan. Kita tutup. Di depan sini juga ada laci utamanya ya, yang cukup besar untuk penyimpanan. Kemudian di atas sini dia ada logo Fortuner berwarna silver. Dan di bagian dashboard sini sudah dilapis kulit ya dengan jahitan warna putih. Lalu di atasnya ini juga dia dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan ya di pojok sana. Kemudian di situ ada kisi-kisi AC sebelah kirinya lengkap dengan ornamen berwarna silver, dan di pojok sana juga dilengkapi dengan tweeter atau speaker tambahan. Kemudian di sini juga dia ada pegangan tangan ya, tapi fix nggak bisa dilipat-lipat di pilar A-nya ini. Terus di atas sini juga ada sun visor untuk penumpang depannya lengkap dengan kaca dan juga lampu. Lalu di bagian sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract ya, atau bisa dilipat seperti ini. Dan kita lihat untuk lampu kabinnya, untuk Fortuner ini dia sudah menggunakan lampu kabin yang sudah LED juga ya, warna putih, jadi lebih terang. Lalu untuk spionnya ini juga dia sudah yang auto dimming ya, bukan yang manual lagi. Dan di sini dia dilengkapi juga dengan tempat penyimpanan kacamata. Lalu di kanan ini dia juga dilengkapi dengan sun visor, lengkap dengan kaca dan juga lampu kabin juga ya. Dan di kanan ini juga dia ada pegangan tangan yang fix, dan di kanan ini di atas driver juga ada pegangan tangan yang bisa dilipat seperti ini. Kemudian pada joknya juga tentunya dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver. Begitu pula dengan penumpang depannya juga 3 titik penguncian. Di atas jok juga dilengkapi dengan headrest kanan kiri yang sudah dilapis kulit juga dengan logo GR untuk yang tipe GR Sport ini. Lalu untuk bahan dari joknya lagi ya, kita lihat di sini bahannya full kulit berwarna hitam ya. Dan untuk pengaturan jok penumpang depannya ini dia juga sudah elektrik ya. Untuk maju mundur elektrik, untuk mengatur sandarannya juga elektrik ya. Dan di bawahnya dilengkapi dengan satu apar dan satu set karpet alas dengan logo GR. Untuk Innova Q, untuk door trimnya juga sama ya, didominasi warna hitam, tapi di bagian atas sini dia sudah dilapis soft touch ya, jadi empuk di bagian atas dan juga armrestnya sebelah sini. Di sini ada list ornamen berwarna silver, dan untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome ya. Dan di sini juga ada aksen warna silver juga. Ada tempat penyimpanan kecil, lalu di sini ada pengaturan untuk kaca spion ya, ada tombol central lock juga dan power window-nya. Di bawah juga sama, ada door pocket, ada cup holder, serta ada satu buah speaker. Lalu di bawah sini untuk lampunya dia berwarna merah ya, kalau untuk Fortuner berwarna kuning. Kita masuk ke dalam. Di dalam dashboardnya juga sama, ini didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik ya di bagian atas, dan di atas speedometernya beda dengan Fortuner yang sudah dilapis kulit. Di sini masih bahan hard plastik ya. Tapi di kanan ini dia ada lapisan soft touch nih berwarna hitam, dan ada ornamen warna silver di bagian kisi-kisi AC-nya. Lalu di sini juga dia ada tempat penyimpanan tertutup ya, untuk menyimpan botol minum juga sama. Tentunya kalau menyimpan botol minum di sini
minuman akan sejuk ya, karena di depan AC langsung. Lalu di sini tombol-tombolnya lebih banyak nih. Jadi dia ada tombol ion, ini untuk air purifier AC-nya ya, supaya udaranya lebih sehat. Kemudian dia ada auto high beam di sini. Jadi kalau ada mobil yang berpapasan dari depan, maka otomatis dia akan meredup nih untuk lampu dari Innova ini, sehingga depannya tidak silo ya. Lalu di sini ada untuk manual leving juga, untuk mengatur arah sorot lampunya secara manual. Ada tombol security system tadi juga ya, sama di Fortuner. Kemudian ada perintah suara untuk membuka bagasinya, nanti kita praktekkan. Kemudian di sini juga bisa untuk membuka bagasi secara elektrik dari dalam ya. Jadi kalau kita perlu dibukain driver yang di sini, tinggal pencet ini aja ya, sama kayak di Fortuner. Di bawah ini sama tentunya ya, ada slot untuk membuka tangki BBM dan juga kap mesin. Dan di bawahnya ada gas dan rem saja ya, serta ada footrest karena ini yang matic juga. Kemudian kita lihat untuk joknya, ini bahannya juga sudah dilapis kulit ya. Kanan kirinya dia berwarna hitam dengan jahitan warna putih, dan di tengahnya ada bintik-bintik ya. Tapi sayangnya untuk pengaturannya dia masih manual ya. Untuk pengaturan sadarannya, pengaturan ketinggian jok juga masih manual juga. Untuk maju mundurnya juga masih manual ya. Dan berbeda dengan Fortuner tadi, untuk Innova Q Modelista ini karena dia tipe tertinggi dan sudah TSS, dia dilengkapi dengan airbag samping juga ya. Jadi di joknya sini ada airbagnya juga ya. Untuk setirnya, untuk Innova yang tipe Q juga sudah dilapis kulit ya, tapi bedanya tidak ada ornamen wooden panelnya ya. Kemudian di bawah sini juga ada ornamen warna silver, di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome, dan ada airbag untuk pengemudi. Nah, berbeda dengan Fortuner tadi ya, yang airbagnya hanya 3. Untuk Innova dia sudah dilengkapi dengan 6 airbag ya, jadi sudah ada airbag samping dan juga airbag depan. Lalu di kanan ini dia ada tombol-tombol untuk menyalakan adaptive cruise control-nya ya. Di sini juga ada tombol lane keeping assist atau lane departure assist juga ya di sini, dan ada tombol untuk pengaturan mode audionya di sini. Lalu di kiri di sini ada tombol untuk pengaturan MID, dan di bawahnya untuk mengatur volume audionya, serta ada tombol voice command. Lalu untuk setirnya ini dia juga sama ya, bisa diatur naik turun, dan juga sudah teleskopik juga ya. Jadi sama dengan Fortuner. Di belakang sini juga sama, dia dilengkapi dengan pedal shift juga, sama dengan Fortuner. Di kanan ini ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, lengkap dengan auto juga. Dan di kiri juga ada saklar-saklar untuk menyalakan wipernya. Sekarang kita nyalakan mesin. Untuk menyalakan mesin ini juga sama ya, karena matic, injak rem, lalu tekan tombol smart engine-nya ya. Untuk Innova smart engine-nya di sebelah kiri. Nah, saat dinyalakan karena ini hybrid, jadi ini sama sekali tidak ada bunyi suara dari mesinnya. Jadi kayak mesinnya ini masih mati ya, tapi sebenarnya ini sudah hidup karena yang bekerja hanya motor listriknya. Dan kita lihat untuk tampilan dari MID-nya ini juga dia cukup besar ya. Dia sudah full layar animasi seperti ini, sudah full TFT ya. Di sebelah kiri ada indikator untuk eco dan power mode-nya juga ya. Di sebelah kanan ada indikator BBM. Dan kita lihat di tengah untuk MID-nya ini lengkap banget ya. Di sini ada jam digital. Kemudian di sini untuk lane departure assist-nya tadi ya, untuk mengaturnya di sini ada blind spot monitoring juga, pre-collision system juga, kemudian dynamic radial cruise control atau adaptive cruise control-nya juga di sini ya. Kemudian ada sailing light juga, vehicle setting. Jadi cukup lengkap ya untuk MID dari Innova tipe Q, lebih lengkap dari yang Fortuner, serta dia tampilannya juga full layar animasi seperti ini. Di tengah juga ada audio head unit touchscreen ya, dan modelnya floating. Saat dinyalakan mesin dia ada tampilan Toyota ya, kalau tadi di sana ada logo GR. Lalu kita lihat untuk fitur-fitur lainnya. Kemudian di sini langsung terkoneksi dengan radio ya, seperti biasa. Kita kecilkan dulu volumenya. Lalu kita lihat dari yang lainnya nih, bisa untuk radio, video, picture ya. Kemudian untuk shortnya ini sama persis dengan Fortuner ya. Ada USB, radio, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay ya. Untuk fitur-fitur lainnya di sini juga sama, karena ada media yang tadi, connection untuk mirroring juga atau Miracast. Kemudian ada menu apps juga ya. Di sini untuk apps-nya dia ada M Toyota, Notifi, Voice Command untuk ngecek e-money juga, dan ada kamera 360. Ya, jadi kalau kita mundurin kayak gini, dia bisa menampilkan kamera 360 juga. Jadi secara audio, secara fitur menurut saya sama, hanya bedanya dia floating. Kalau Fortuner dia masih di dalam dashboardnya. Di bawahnya sini dia ada kisi-kisi AC utamanya ya, dan ada ornamen warna silvernya. Di tengahnya ada logo
Di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazard, dan kita lihat untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital ya. Tapi berbeda dengan Fortuner yang sudah dual zone, untuk Innova dia masih belum dual zone ya, tapi sudah digital seperti ini dan pengaturannya juga sudah cukup lengkap. Lalu kita lihat di bawah ini untuk model dari tuas transmisinya. Di sini ya, di atas, di sini ada aksen warna chrome. Lalu di bagian sekitarnya ini di finishing warna black glossy ya. Dan di tengahnya juga ada ornamen warna silver yang menyambung hingga di dashboard atas. Sehingga kalau kita lihat untuk tampilan dari center cluster atau dashboard dari Innova ini lebih terlihat elegan dan juga lebih terlihat modern bila dibandingkan dengan Fortuner yang tadi ya. Ini kalau persepsi saya sendiri. Lalu di sini kita lihat, di sini juga ada untuk pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan sport juga ya. Karena walaupun matic bisa diganti-ganti gigi secara manual karena sudah dilengkapi juga dengan pedal shift pada setir tadi ya, sama dengan Fortuner. Lalu yang menarik untuk rem tangannya atau rem parkirnya untuk Innova Q sudah elektrik ya. Jadi sudah tombol seperti ini lengkap dengan auto hold juga. Kemudian ada tombol drive mode, kemudian ada EV mode ya karena ini hybrid, supaya yang menyala itu hanya hybridnya aja juga bisa ya, tapi ada kilometer tertentu yang bisa dicapai, jadi nggak bisa full. Kemudian ada traction control juga di sini, dan di bawah sini ada dua port USB ya, ada dua. Jadi kalau kita mau ngecas tinggal colok kabel USB saja di sini. Di sini juga dia ada tempat penyimpanan ya untuk cup holder, tapi untuk laci juga bisa ya karena dia cukup gede, ada dua di sini dan ada ornamen berwarna silvernya juga ya sehingga timbul kesan elegan. Lalu di sini untuk konsol boxnya juga sudah dilapis kulit dan cukup tinggi, dan ini lebih besar dari yang punyanya Fortuner ya kalau menurut saya ya. Dan untuk membukanya ini agak aneh sedikit karena dia membukanya ke samping. Tapi di dalamnya ini juga sudah ada wireless charger ya, sama kayak Fortuner ada wireless charger juga. Dan kalau kita buka untuk box bawahnya ini dia juga cukup dalam dan cukup besar ya. Oke, kita tutup. Di depan sini juga ada laci utamanya ya yang cukup besar juga. Kemudian di sini dia ada list ornamen berwarna silver dengan logo Modelista di kirinya. Dan di atasnya juga ada tempat penyimpanan terbuka ya, dan ini panjang dan cukup besar juga untuk penyimpanan. Lalu di sini dia juga ada power outlet ya, untuk tambahan ngecas bisa dari sini juga. Di bagian dashboard sini dia juga sudah di finishing atau dilapis bahan kulit ya atau soft touch. Dan di sini juga ada list ornamen berwarna silver dengan jahitan warna putih. Lalu untuk kisi-kisi AC sebelah kirinya juga ada ornamen warna silver juga ya, dan di atasnya juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan. Lalu untuk speakernya berbeda dengan Fortuner yang di pintu ya. Di sini untuk Innova speaker tambahannya dia adanya di dashboard pojok sana. Di atas ini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca dan juga ada lampu juga. Kemudian di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di sini untuk lampu cabinnya dia masih berwarna kuning ya, beda dengan Fortuner yang sudah putih. Lalu di sini ada tombol untuk membuka panoramiknya juga ya. Jadi bisa dibuka seperti ini. Dan ini bukanya dia langsung full, sudah elektrik juga ya. Kemudian kita lihat di depan yang sebelah sini dia bisa dibuka juga nih kacanya. Bisa kita buka untuk masuk udara aja sedikit seperti ini. Jadi dia hanya terbuka gitu ya. Ada 2 kali ketinggian, kita tutup. Kemudian bisa kita buka full juga nih untuk sunroofnya. Kita tekan yang sini ya. Nah dia bisa terbuka juga seperti ini ya. Nah ini bukanya dia cukup lebar juga, bisa mentok sampai di sini, tapi nggak bisa sampai belakang full ya, jadi maksimal hanya segini aja. Oke, cukup menarik. Dan untuk menutupnya kita tinggal pencet lagi aja, dia sudah tertutup untuk kacanya. Dan untuk penutupnya juga sudah elektrik juga ya untuk penutup plafonnya. Tinggal kita tekan saja seperti ini, dia sudah tertutup secara otomatis ya. Untuk spion dalamnya juga di sini dia sudah auto dimming juga ya, jadi nggak mudah silo dari sorot lampu belakangnya tentunya. Dan yang menarik di sini sudah dilengkapi dashcam yang tadi ya saya sebut ya di depan tadi. Terus di sini dia juga ada sun visor di bagian pengemudinya lengkap dengan kaca dan lampu. Dan di sebelah kanan ini dia ada pegangan tangan yang sudah retract juga ya. Kemudian untuk joknya juga dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di bagian driver. Kemudian penumpang depannya juga 3 titik penguncian ya. Lalu di atas ini juga dia ada headrest ya, 2 kanan kiri yang sudah dilapis kulit juga. Dan kita lihat detail dari joknya lagi, ini bahannya sudah kulit, di tengahnya ada bintik-bintik dan motif-motif ya. Dan di sini juga dilengkapi dengan airbag samping ya untuk penumpang depannya ini ya. Lalu di bawah ada 1 set karpet alas dengan logo Modelista dan juga ada 1 buah apar.
sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Untuk Toyota Fortuner kita lihat di sini untuk door trim bagian baris keduanya tidak beda dengan depannya ya. Didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik. Di sini dia ada logo Fortuner berwarna silver. Di sini juga ada aksen warna silver juga ya kayak depannya, dan untuk handle pintunya juga sudah dilapis chrome. Di area sini juga di finishing warna black glossy ya. Dan ada tombol untuk power window-nya, dan di bagian armrest-nya juga sama sudah dilapis soft touch berwarna hitam ya dengan jahitan warna putih. Lalu di bawah sini juga ada satu buah cup holder, satu door pocket, dan satu buah speaker ya, dan juga ada lampu penerangan di bawah sini juga. Dan saat kita mau masuk di sini juga ada ornamen berwarna silver dengan garis berwarna abu-abu di tengahnya, dan ada logo GR di bagian tengahnya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota New Fortuner GR Sport ya. Secara ruang cabin, kita lihat untuk legroom-nya ini cukup luas ya. Dan kalau kita majuin lagi, ini maju sekitar 5 sentian mungkin. Dan ini juga masih lumayan jauh juga. Lalu untuk headroom-nya, dari tinggi saya 167 ke atas, ini masih lumayan, tapi nggak jauh-jauh banget ya. Karena dia hanya sekitar 7-8 jari lagi dengan tinggi saya hanya sekitar 167 cm. Lalu di sini dia ada pegangan tangan yang bisa dilipat lengkap dengan gantungan, dan kita lihat untuk blower AC-nya dia juga personal ya, kanan kiri ada masing-masing. Untuk pengaturannya ada di sini, sudah elektrik juga, dan di sini juga dilengkapi dengan lampu cabin dengan lampu LED juga ya berwarna putih, jadi juga terang juga di bagian sini. Lalu yang menarik untuk Toyota Fortuner GR Sport di sini juga dilengkapi dengan RSE ya. Ini cukup besar, sekitar 10 in juga ya. Ini cukup menarik, kita lipat saja. Lalu kita lihat untuk joknya juga dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian di kanan, kemudian di kirinya juga 3 titik penguncian ya. Terus di bagian tengahnya, kalau ada penumpang juga di tengahnya, 3 titik penguncian juga dari atas sini. Lalu di atas joknya ini juga sudah dilengkapi dengan headrest ya, kanan kiri, dan juga di tengahnya ada headrest juga, jadi ada 3 headrest. Dan menariknya di bagian tengah ini, kalau penumpangnya hanya berdua atau sendiri, ini bisa dijadiin armrest kayak gini ya. Dan ditambah lagi ada untuk penyimpanan botol minum di sini, ada 2 kanan dan kiri. Lalu kita lihat detail dari joknya ini sama dengan depannya ya, bahannya sudah dilapis kulit dengan warna hitam, dan di tengahnya sini juga dilengkapi dengan Isofix ya. Jadi kalau kita mau nambah kursi baby tinggal ikat saja di sini. Lalu di depan jok depannya ini, di belakangnya dia ada 2 saku, kanan kiri ada semuanya, dan ada gantungan juga ya kanan kiri. Lalu di depan sini juga dilengkapi dengan 1 buah power outlet ya, 12 volt untuk ngecas, dan di bawahnya ada 1 set karpet alas dengan logo GR. Sekarang kita lihat untuk interior baris kedua dari Innova tipe Q ya. Kita lihat di sini door trimnya juga tidak berbeda dengan depannya ya. Bahan hard plastik di bagian sini didominasi warna hitam. Di bagian armrestnya juga sudah dilapis kulit ya, jadi soft touch. Dan ada ornamen warna silver juga di bagian sini, dan ada tombol untuk mengatur kaca jendela belakangnya ya. Di sini untuk handle pintunya juga sama sudah dilapis chrome. Di bawah juga ada door pocket dan ada cup holder juga ya. Serta ada 1 buah speaker, dan di bawah sini juga ada lampu berwarna merah. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari all new Innova Scenic yang tipe Q modelista ya. Secara ruang cabin mungkin menurut saya ini lebih nyaman dari Fortuner ya, karena secara legroomnya jauh lebih jauh ya dibandingkan tadi ya. Dan ini kalau kita majuin, ini majunya bisa banyak nih tuh. Dia mungkin bisa 20 cm. Dan ini juga dia joknya sudah captain seat juga ya. Jadi kanan kirinya terpisah seperti ini. Kemudian di tengahnya ini dia juga ada table ya. Dan ada 2 cup holder juga di sini ya. Kita lihat di bagian headroomnya di sini juga masih lumayan nih. Dan ini kayaknya lebih tinggi dibandingkan kalau kita duduk di Fortuner ya. Jadi kalau tadi mungkin sekitar 78, ini bisa sampai 10 jari lagi dengan tinggi saya itu 167. Di kanan ini juga ada pegangan tangan yang bisa dilipat dan ada gantungan juga. Dan untuk blower AC-nya ya, kanan kiri dia berada di samping-samping kayak gini ya. Dan di sini ditambah lagi dengan lampu cabin ya, warna kuning. Dan di sini juga dia ada ambient LED berwarna biru ya, jadi menimbulkan kesan yang lebih elegan di bagian plafonnya ya. Selain ada panoramik dan sunroof,
ada ambient LED juga ya. Kemudian di joknya juga tentunya dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian, kanan kiri ada 2 seat belt. Lalu yang menarik untuk jok tengah dari Innova yang Q ini ya, dia sudah cut seat dan juga dia bisa diatur nih. Di kakinya ini dia ada untuk sandaran kakinya, dia bisa naik supaya kalau kita mau tiduran itu bisa lurus sebenarnya ya. Oke, sampai kayak gini, dan ini sudah elektrik pengaturannya ya, dan sandarannya juga bisa di reclining sampai 180 derajat juga ya, jadi bisa lurus juga seperti ini. Nah, ini tentunya nanti kalau kita mau istirahat tentunya akan lebih nyaman ya, bisa selonjoran gitu ya. Tapi ada tapinya nih, karena Innova ini nggak sebesar Alphard ya, jadi ya nggak senyaman Alphard juga ya. Kemudian di atas joknya juga tentunya dilengkapi dengan headrest ya, ada 2 juga kanan kiri, dan menariknya lagi juga di sini ada armrest ya, selain ada table di bawah, ada armrest juga, tentunya menambah kenyamanan juga di baris keduanya. Lalu di sini juga dia dilengkapi dengan Isofix nih, jadi kalau mau nambah kursi baby juga bisa di sini, tinggal ikat aja. Lalu yang menarik lagi di depan sini ya, jadi dia ada monitor RSE, ada 2 ya, kanan dan kiri. Dan ini dia sudah bisa independen ya. Jadi kita bisa pilih fitur sendiri ya, yang mau kita setel apa, nggak harus ngikutin depannya ya, karena sudah independen. Sini ada video short. Nah, ini dia sesuai dengan depannya ya. Kemudian ada untuk foto-foto, musik, kemudian ada movie juga, dan ada setting serta application ya. Untuk aplikasinya bisa dari Chrome, Netflix, Spotify, dan juga YouTube. Jadi cukup lengkap juga fiturnya dan sudah independen dari head unit depannya. Kemudian di bawah sini dia juga ada 2 kantong ya, kanan kiri untuk penyimpanan, cukup lumayan. Dan untuk pengaturan AC belakangnya ini juga sudah digital ya, bisa diatur dari sini. Dan di sini ada untuk pengaturan tingkat keterangan dari ambient LED yang biru tadi ya, yang di atas. Dan di bawah sini dia juga ada 2 port USB ya, kanan kiri. Dan di bawah sini juga dia ada tempat sampah mungkin ya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Kita mulai dari Fortuner. Untuk masuk ke baris ketiga, ini kita harus lipat joknya ya. Untuk pelipatannya, sekali tarikan seperti ini, dia terlipat full seperti ini ya. Kita masuk ke dalam. Nah, ini untuk masuk ke dalamnya memang kurang nyaman ya, karena mobilnya terlalu tinggi ya. Tapi di belakang ini, dengan posisi postur tubuh saya ini, walaupun kursi depannya sudah mundur full, walaupun nggak ada ruang lagi ya, tapi menurut saya masih nyaman ya. Tapi kalau pengen lebih nyaman lagi, di sini bisa kita majuin dikit ya, sekitar 5 cm. Jadi kita dapat kelonggaran di sini ya. Lalu kita lihat di kanan kirinya, di sini juga dilengkapi dengan headrest ya, ada 2, sudah dilapis kulit juga untuk joknya. Dan di sini juga ada seat belt juga ya, ada 2 juga dengan 3 titik penguncian. Kemudian kanan kiri di sini ada tempat penyimpanan juga ya. Kemudian di belakang sini juga dilengkapi dengan lampu cabin, ini masih berwarna kuning ya. Kemudian kanan kiri di atas sini juga dia ada pegangan tangan yang sudah retract juga. Dan di sini juga ada blower AC yang personal ya. Jadi ada 2 blower di bagian area belakang sini. Secara keseluruhan di baris ketiganya, duduknya menurut saya masih cukup nyaman dengan postur tinggi 167 ya. Tapi kalau tingginya di atas saya mungkin ini agak sempit karena headroomnya agak mepet nih. Sekarang kita masuk ke baris ketiga dari Innova tipe Q ya. Untuk melipat joknya ini dia nggak bisa dilipat, jadi cukup dimajuin saja kayak gini ya. Setelah maju seperti ini cukup luas ya. Atau kalau kurang luas lagi, sandarannya bisa agak ditekuk ya ke depan seperti ini. Nah, ini sudah cukup menurut saya ya, dengan badan saya seperti ini. Kita masuk ke dalam. Di dalam, kalau ini jok baris keduanya dia mundur ke belakang full, ini sempit banget nih, seperti ini nih. Ya, tapi kita bisa majuin karena kita lihat di depan sana jauh juga ya.
Dan kalau kita majuin, ini majuinnya praktis nih. Jadi di sini dia ada slot nih, kita tinggal dorong kayak gini nih. Jadi kita nggak perlu dari depan ya, cukup dari sini aja nih. Kita lihat di sini ya, di sini ada juga nih. Di sini, nih kita sudah bisa mundurin atau majuin seperti ini. Oke, kalau seperti ini lebih lega ya di bagian legroomnya. Sekarang untuk di bagian sandarannya, ini supaya lebih nyaman lagi juga kita bisa miringin nih. Dan miringnya ini banyak banget ya, tentunya enak banget nih. Nah nih, wah ini lumayan nyaman walaupun di baris ketiga, jauh lebih nyaman daripada di Fortuner malah menurut saya ya. Kemudian di kanan kirinya ini juga dia ada headrest, kemudian dilengkapi juga dengan seatbelt ya. Seatbeltnya ada 2, kanan kiri dengan 3 titik penguncian juga. Kanan kiri ini juga ada tempat penyimpanan juga ya untuk cup holder, kemudian ada laci terbuka juga di sini. Dan di sebelah kirinya lengkap dengan 1 buah power outlet ya. Kemudian di atas juga di sini ada lampu cabin juga. Dan menariknya ternyata dia ada seatbelt juga untuk bagian penumpang tengahnya ya. Jadi kalau 3 orang ini juga ada seatbelt untuk penumpang tengahnya dengan 3 titik penguncian juga ya. Lalu di atas ini juga kanan kiri dia ada pegangan tangan ya, tapi fix nggak bisa dilipat-lipat. Dan juga ada blower AC sendiri ya di baris ketiganya ini. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi semuanya ada 4 cara ya, baik Innova ataupun Fortuner. Yang pertama bisa dari remote. Kita buka dari remote ya. Tekan tombol di sini ada untuk yang membuka bagasi. Kita tekan lebih lama ya. Kemudian untuk Innova, nah jadi semuanya bisa dibuka dari remote ya. Dan untuk menutupnya kembali, ini juga bisa dari remote juga ya. Nah ini sudah tertutup. Dan yang kedua bisa juga dari tombol yang ada di kanan setir ya. Baik Fortuner dan Innova ada semuanya tombolnya bisa dibukain drivernya langsung dari dalam. Kemudian yang ketiga bisa juga langsung dari sini. Ini juga sudah elektrik ya, seperti ini. Atau untuk Innova juga sama nih, bisa elektrik juga seperti ini ya. Dan untuk menutupnya sama juga, di sini ada tombol ya. Ini tinggal pencet aja, dia tertutup. Di sini kalau Innova lebih lengkap, dia ada 2 tombol ya. Ada langsung untuk menutup aja atau menutup langsung terkunci ya. Kita pilih yang tutup langsung terkunci. Jadi dia nanti pintunya langsung terkunci semuanya, nggak perlu kita ngunci lagi dengan remote ya. Kalau Fortuner dia harus tetap terkunci dari remote. Nah ini dia langsung terkunci ya, nyala lampu sen berarti terkunci. Dan untuk Fortuner harus kita kunci lagi nih di sini. Nah selain itu untuk Fortuner dia bisa dibuka dengan kick sensor ya. Caranya sudah terkunci seperti ini. Kita bawa remote-nya ya, lalu kita dekat seperti ini. Saat ada bunyi bip, kita langsung mundur, dia akan terbuka. Kalau Fortuner bisa dibuka dengan kick sensor, untuk Innova dia bisa dibuka dengan perintah suara ya. Kita akan coba nih. Caranya pastikan terkunci dulu ya. Dengan posisi terkunci seperti ini, kita bawa barang-barang, kita tinggal kasih perintah suara ya. Hai Innova, buka pintu. Nah, dia bisa pakai perintah suara, tapi agak lemot sebenarnya ya. Jadi nggak bisa gampang gitu. Jadi kalau ada suara berisik-berisik dari luar begini ya, itu suka mengganggu, dia nggak mau bekerja juga ya. Dan untuk menutupnya kembali, ini juga bisa pakai perintah suara juga sebenarnya ya. Tapi kita bahas dulu bagasi dalamnya ya. Kita mulai dari Innova dulu ya, karena kita sudah di Innova. Di sini dia sudah mendapatkan cargo net, khusus yang tipe Q Modelista ya. Selain itu di bawah karpetnya ini juga dia ada tempat penyimpanan tertutup ya, atau box tertutup seperti ini. Dan kalau kita lipat untuk joknya ya, dia cukup praktis seperti ini. Dan pelipatannya ini dia sudah bisa rata dengan lantai ya. Kita lihat tuh, dia rata dengan lantai. Dan di sini juga dia ada headrest untuk penumpang tengahnya tadi ya. Dan di sini dia juga ada tempat penyimpanan untuk toolkit ya, untuk dongkrak dan toolkit standarnya disimpan di sini ya. Lalu kita lihat untuk Toyota Fortuner, di sini juga sama untuk penyimpanan dongkrak dan toolkitnya di sebelah sini ya.
ada dongkrak dan toolkit. Kemudian di sini dia sayangnya nggak ada box ya, jadi rata ini lantainya. Dan untuk pelipatan joknya untuk Fortuner ini dia masih model lama ya, 2 kali. Terus ditarik seperti ini, kemudian terangkat kanan kiri ya. Baru kita bisa ini nih, kaitkan di sini nih pengaitnya. Nah seperti ini, kanan kiri bisa dilipat seperti ini. Jadi ya secara bagasi, secara fitur teman-teman suka yang mana nih? Teman-teman pilih sendiri aja, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar perbandingan antara Toyota New Fortuner GR Sport 4x2 versus Innova Xeniq tipe Q Modelista Hybrid 2023. Nah, secara harga tidak banyak perbedaan ya, nanti bisa teman-teman cek langsung di kolom deskripsi ya. Sudah saya lampirkan harga lengkapnya. Dan buat Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki Toyota Fortuner ini, Toyota Innova ini, ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja hubungin Mas Gerin, nomornya ada di bawah. Dan buat Bapak Ibu yang ingin tahu program promo-promonya juga, saya juga lampirkan di kolom deskripsi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Gerin. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.